Hai semuanya, pada kali ini kita akan membahas materi tentang trigonometri. Beberapa materi yang harus kita ingat untuk mempelajari trigonometri adalah kesebangunan segitiga, perbandingan, dan juga teorema Pythagoras. Trigonometri merupakan salah satu ilmu matematika yang memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya penerapannya? Pada bidang arsitektur, trigonometri berguna dalam pembuatan kuda-kuda suatu bangunan. Lalu, apakah kalian pernah naik pesawat atau kapal laut? Sistem navigasi pesawat dan kapal laut juga menggunakan konsep trigonometri loh. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara mengukur ketinggian gunung? Untuk mengukur ketinggian gunung, kita dapat menggunakan konsep trigonometri. Selain itu, trigonometri juga berguna di bidang astronomi. Di bidang astronomi, trigonometri digunakan untuk mengukur jarak antara benda langit. Sebelum mempelajari materinya, ada baiknya kita mengetahui arti kata dari trigonometri. Trigonometri berasal dari kata pada bahasa Yunani, yaitu trigonon yang artinya 3 sudut, dan metron yang artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Sebelum mempelajari trigonometri lebih dalam, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada seorang anak, sebut saja Mawar. Ia diminta untuk menggambar sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Ternyata segitiga yang Mawar buat memiliki panjang sisi di depan sudut 30 derajat adalah 5 cm dan memiliki sisi miring 10 cm. Lalu ada anak kedua, kita sebut Melati. Ia juga diminta untuk membuat segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat, namun dengan ukuran yang lebih besar. Ternyata panjang sisi di depan sudut 30 derajat yang Melati buat adalah 7 cm dan sisi miring adalah 14 cm. Apakah kalian dapat menentukan kesamaan dari kedua segitiga yang dibuat oleh Mawar dan Melati? Kedua segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya, salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Jika kalian bandingkan antara panjang sisi depan dan sisi miring pada segitiga yang digambar oleh Mawar maupun Melati, keduanya memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1:2, atau dapat ditulis dengan 1/2. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kedua segitiga ini adalah segitiga sebangun, yang mana keduanya memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan juga perbandingan sisinya sama besar. Perbandingan antara sisi depan dan miring pada kedua segitiga siku-siku ini merupakan salah satu perbandingan trigonometri. Pada trigonometri ada beberapa jenis perbandingan. Ketika kita menggambar beberapa segitiga siku-siku dengan salah satu sudut yang sama besar, kita akan mendapatkan perbandingan antara panjang dua sisi segitiga yang konstan. Perbandingan antara panjang dua sisi segitiga pada sebuah segitiga siku-siku merupakan perbandingan trigonometri. Untuk menentukan perbandingan trigonometri, kita harus mengetahui penamaan dari ketiga sisi pada segitiga siku-siku. Penamaan sisi ini mengacu pada letak sudut siku-siku dan letak sudut alfa pada suatu segitiga. Sisi yang berada di depan sudut siku-siku merupakan sisi miring atau disebut hipotenusa. Lalu, sisi yang berada di depan sudut alfa adalah sisi depan. Sedangkan sisi yang berada di samping sudut alfa disebut dengan sisi samping.
Nah, sekarang bagaimana dengan penamaan sisi segitiga ABC ini? Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Pada segitiga ABC, sudut siku-siku berada pada titik B. Sehingga sisi miring terletak di depan sudut B, yaitu adalah sisi AC. Apakah kalian menebak dengan benar? Selanjutnya, sisi yang berada di depan sudut alfa disebut dengan sisi depan, sehingga sisi depan adalah BC. Dan yang terakhir, sisi samping tentunya adalah sisi AB. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini ada singkatan D, SA, dan MI. D adalah panjang sisi depan, SA adalah panjang sisi samping, dan MI adalah panjang sisi miring. Pada trigonometri terdapat beberapa perbandingan. Yang pertama, sinus yang disimbolkan dengan sin alfa. Untuk sudutnya nanti menyesuaikan dengan sudut yang ada pada segitiga ya. Bisa sin alfa, sin theta, atau sin beta. Sin alfa adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut alfa dengan sisi miring. Kalian bisa mengingatnya dengan singkatan sin demi. Selanjutnya ada kosinus yang disimbolkan dengan cos alfa. Cos alfa merupakan perbandingan antara panjang sisi di samping sudut alfa dengan sisi miring. Kalian bisa mengingat kosinus dengan singkatan kosami. Yang ketiga ada tangen yang disimbolkan dengan tan alfa. Tan alfa merupakan perbandingan antara panjang sisi depan dan sisi samping sudut alfa. Kalian bisa mengingat tangen dengan singkatan tan desa. Jadi untuk mengingat ketiga trigonometri ini, kalian bisa menggunakan singkatan sin demi, kosami, dan tan desa. Selanjutnya ada perbandingan trigonometri yang merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama ada kosekan yang merupakan kebalikan dari sinus. Kosekan adalah perbandingan sisi miring dengan sisi di depan sudut alfa. Lalu ada sekan yang merupakan kebalikan dari kosinus. Sekan adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi samping sudut alfa. Dan yang terakhir ada kotangen yang merupakan kebalikan dari tangen. Kotangen adalah perbandingan sisi samping dengan sisi di depan sudut alfa. Sekarang kita latihan soal ya. Perhatikan segitiga ABC berikut. Tentukan nilai sin C, cos C, dan tan C. Diketahui panjang AB adalah 8 cm dan panjang AC adalah 15 cm. Kalian dapat pause video ini untuk mencoba mengerjakan dulu. Kita bahas ya. Yang pertama, kita tentukan dulu penamaan sisi pada segitiga ABC. Selanjutnya, untuk menentukan perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangen, kita harus mengetahui panjang ketiga sisi segitiga ABC. Pada gambar tersebut, panjang sisi BC belum diketahui, maka kita harus mencari panjang sisi miring dengan teorema Pythagoras. Apakah kalian masih ingat cara menghitung sisi miring dengan rumus Pythagoras? Panjang sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat dari kedua sisi tegak yang lain. Ini adalah langkah-langkah dalam menentukan panjang sisi miring BC. Sehingga kita peroleh panjang BC adalah 17 cm. Selanjutnya, kita tentukan perbandingan trigonometri sesuai dengan rumus yang telah kita ingat tadi. Ada sin demi, kosami, dan tan desa. Sin C adalah depan per miring, sehingga diperoleh 8/17. Lalu cos C adalah samping per miring, diperoleh 15/17. Dan tan C adalah depan per samping, yaitu 8/15. Nah, sekian untuk materi kali ini. Semoga pembahasan kita tentang trigonometri pada video ini bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih dan tetap semangat belajar matematika.